Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mentransfer data dari ponsel lama ke Redmi 13 baru Anda. Oke, jadi di sisi kanan saya ada Redmi 13 ini dan Anda bisa mentransfer data dengan dua cara. Selama proses pengaturan, Anda akan mendapatkan pertanyaan tentang hal ini dan cukup ikuti instruksi di layar. Atau jika ponsel Anda sudah diatur, maka buka aplikasi khusus. Dan saya yakin prosesnya akan serupa untuk kedua opsi, baik Anda melakukannya saat pengaturan awal maupun seperti saya setelah pengaturan selesai. Caranya dengan masuk ke folder aplikasi sistem, lalu cari aplikasi MiMover. Sekarang klik setuju di sini dan pilih bahwa perangkat ini adalah perangkat baru. Sekarang pilih apakah Anda mentransfer dari perangkat Xiaomi atau perangkat Android lainnya. Sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh. Di sini satu-satunya hal yang penting adalah itu. Jika Anda memilih Android, Anda akan diberikan tautan untuk mengunduh aplikasi MiMover di perangkat lama. Selain itu, pada dasarnya semuanya sama. Saya akan memilih Android karena saya punya Nokia di sini. Mari izinkan semuanya agar semua data bisa ditransfer. Sekarang saya perlu memindai kode QR ini. Jadi sebenarnya adalah satu-satunya langkah yang berbeda jika perangkat lama Anda bukan Xiaomi. Saya akan membuka aplikasi kamera dan memindai kode QR-nya. Mari kita lihat apakah aplikasi kamera bisa mendeteksinya karena tidak semua ponsel bisa melakukan itu. Oke, mungkin memang begitu. Jadi kita punya widget Google, kalau Anda tidak punya widget Google itu cukup buka aplikasi Google saja. Dan di bilah pencarian Anda akan melihat ikon kamera kecil, yaitu Google Lens. Ngomong-ngomong, saya lihat saya perlu mengisi daya ponsel ini karena baterainya tinggal 4%. Ada kemungkinan besar saya bahkan tidak bisa mentransfer. Kalau baterai saya lemah, jadi ya saya akan colokkan dan ternyata tidak mengisi daya. Mari kita coba colokkan ke charger yang berbeda. Oke, sekarang sudah mengisi daya. Saya akan menyalakan Redmi saya lagi. Mari kita buka kamera di Google Lens. Dan sekarang arahkan kamera ke kode QR. Ini akan memakan waktu sebentar. Saya punya ponsel yang sangat tua di sini. Sekarang seharusnya secara teknis Anda melihat kode QR ini sedang dipindai, tapi jika tidak, mari kita tunggu sebentar. Oke, sepertinya ponsel ini tidak suka dengan saya. Kita juga bisa menemukannya langsung di Google Play Store. Jika Anda tidak bisa memindai kode QR, cukup ketik MiMover, tapi menurut saya lebih baik langsung seperti itu saja. Seperti itu. Saya tidak bisa terhubung ke Google Play, saya tidak tahu kenapa, padahal saya punya koneksi internet. Sejujurnya selalu ada beberapa masalah dengan ponsel ini. Ya, apa? Oke, kalau begitu saya akan mencarinya sendiri di bilah pencarian. Mari ketik saya. Penggerak. Baiklah, mari kita lihat apa yang kita punya. Ya, kami sudah menginstalnya. Mari kita tunggu hingga terinstall. Baiklah, tidak. Wah. Oke, saya akan menghubungi Anda kembali jika sudah selesai. Seperti yang mungkin Anda lihat, saya baru saja mengganti telepon ke telepon lain. Ponsel yang satunya tadi ada sedikit masalah. Sepertinya saya perlu mereset ponsel yang satunya lagi karena seperti yang Anda tahu, kita sedang mencoba-coba ponsel di sini dan kadang-kadang kita terlalu banyak bereksperimen. Mungkin nanti akan berfungsi di ponsel yang satunya. Tapi ya, saya baru saja menginstal MiMover di perangkat lain, klik setuju, lalu klik lama. Kemudian mari kita klik terinstall di ponsel baru. Saya akan menyetujui semua perjanjian di sini. Mari izinkan ini dan itu juga izinkan semua di sini, izinkan. Lalu ternyata masih butuh lagi, jadi mari kita klik pengaturan, aktifkan itu. Mari kita kembali klik lama lagi, izinkan. Dan sekarang kita perlu mencari MiMover dan izinkan semuanya untuk bergerak bebas.
dan lanjutkan. Saya tidak mengerti kenapa kamu tidak bisa menanyakannya padaku, dan saya harus mengaktifkannya secara manual, tapi ya, mari aktifkan semuanya dimanapun diperlukan. Oke, sekarang akhirnya kita bisa mulai. Dan perangkat kita bisa kamu lihat di sini adalah nama perangkat kita dan sedang ditampilkan sehingga kita bisa mengkliknya. Sudah terdeteksi. Sekarang, mari kita buka saja dengan pengaturan standar. Mari kita hubungkan. Oke, sekarang sedang terhubung. Dan sekarang kamu bisa memilih apa yang ingin kamu transfer. Kamu bisa mentransfer gambar, pesan, kontak, dan semacamnya. Audio, video, dan mungkin juga unduhan. Ini tidak memberitahu saya karena ada 3 titik ini. Dan aplikasi pihak ketiga. Baiklah, saya akan membatalkan pilihan aplikasi pihak ketiga karena kamu bisa lihat mereka memakan banyak ruang penyimpanan. Dan saya hanya tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk ini, tapi silakan juga klik pada namanya seperti itu untuk benar-benar memilih apa yang akan ditransfer. Meskipun saya akan batalkan semua pilihan hanya untuk mempercepat waktu saya sedikit. Anda dapat menemukan audio, video, dan dokumen. Oke. Pesan, kontak, SMS, dan MMS. Oke. Dan panggilan sejarah, ya. Dan gambar, hanya ada gambar. Oke, mari klik berikutnya. Sekarang, penting bagi Anda untuk tidak mematikan atau mematikan Wi-Fi, dan perangkat Anda mungkin menjadi panas selama proses transfer. Ayo kita kirimkan. Sekarang sudah dimulai. Karena saya tidak punya banyak data untuk ditransfer, prosesnya akan cukup cepat. Dan selanjutnya, kita akan segera selesai, jadi mari kita tunggu saja. Animasi di sini cukup bagus dan Anda bisa melihat persentasenya ditampilkan di mana-mana. Sebaiknya Anda tidak menutup aplikasi-aplikasi ini. Secara teknis, kadang-kadang aplikasi bisa ditutup, tapi saya sarankan biarkan saja tetap aktif. Oke, dan sekarang hampir semuanya selesai. Sekarang sudah 100%. Kita bisa klik selesai. Dan data kita sudah berhasil dipindahkan. Dan saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.